Tapi malam ini juga malam kesempatan untuk mereka mendengarkan firman Allah. Malam mereka mengalami jamaah lawatan Tuhan, karena ada kuasa Allah, ada pengurapan Allah di tempat ini. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan pengharapan, yang terikat dalam nama Yesus dilepaskan, dilepaskan, dilepaskan. Kemenangan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak izinkan cara kerja iblis dengan cara apapun berusaha mengganggu konsentrasi kami dalam mendengar firman. Keluar masuk, ada hal-hal yang tidak harus kami kerjakan tapi kami kerjakan, mengantuk dan lain sebagainya. Malam ini kami berdoa dalam nama Yesus, lepaskan semua, dan biarlah kuasa Roh Kudus itu bekerja memateraikan kebenaran itu. Curahkan roh hikmat yang tak terbatas itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami semua malam ini akan mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam pemberitaan firman. Hamba yang berbicara ini terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Curahkan hikmat dan pengertian, pewahyuan, untuk hamba dapat menyeberangkan setiap bagian kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Dan semua yang siap diberkati malam ini, bersama saya katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang dahsyat, yang dahsyat, yang dahsyat. Haleluya. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu orang hebat malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kita sudah mengalami kemenangan. Haleluya. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan berkati kita semua malam ini. Puji Tuhan, senang sekali bisa ada di Amanatun Utara. Ya saudara, perjalanan yang cukup jauh dari kota Kupang, tetapi kemurahan Tuhan besar sehingga kami boleh tiba dengan selamat dan berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dan ini adalah malam terakhir saudara. Ini malam luar biasa untuk kita menikmati hadirat Allah. Amin. Bilang samping kiri kanan, saya tidak mau pulang kalau saya belum diberkati Tuhan. Bilang dulu, saya tidak mau pulang kalau saya tidak mau diberkati, saya belum diberkati Tuhan. Amin. Malam ini kita harus pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kita akan pulang dengan membawa mujizat. Kita akan pulang dengan membawa pertolongan, karena ada kuasa dan kehadirannya di tempat ini. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, tadi sudah disebutkan nama saya adalah Pendeta Ebenezer Plaimo. Saudara, saya melayani sebagai pendeta sekaligus juga sebagai seorang penginjil yang melayani di Kupang dan sekitarnya. Saudara, dan bersyukur hari ini bisa ada di tempat ini dan untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya juga ada di salah satu sekolah teologi di Kupang yang adalah sekolah interdenominasi. Kita tidak berada di bawah denominasi gereja tertentu. Sekolah teologi yang saya ada mengajar di sana. Dan kalau saudara punya anak rindu untuk dididik, dibina, menjadi seorang hamba Tuhan, maka sekolah kami terbuka untuk dapat dididik di sana. Saudaraku, tempatnya ada di daerah Penkase, Oileta. Ya saudara, di sana kampus STTI, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Dan kami sudah akreditasi B, saudara. Secara hukum kami legal di kota Kupang. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah malam hari ini sama-sama kita baca dari depan kita, kehidupan yang berkenan kepada Allah. Sama-sama sekali lagi lebih kencang. 1, 2, 3. Saudara, tema ini bukan hanya hasil pergumulan. Tema ini bahkan bukan karang-karangan pendeta atau hamba-hamba Tuhan dari persekutuan doa Kapernaum. Tetapi saudaraku, tema yang kita lihat pada hari ini, kehidupan yang berkenan kepada Allah, adalah tema yang diangkat dari Alkitab, firman Tuhan yang menyatakan demikian, bahwa memang saudara dan saya, kalau mau hidup kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, tidak binasa
seia sekata dengan Allah. Berkenan kepada Allah itu berarti mau ikuti apa yang Allah katakan, mau ikuti apa yang Tuhan katakan. Itu artinya berkenan kepada Allah. Dan karena itu saudara yang diberkati Tuhan, perintah untuk kita hidup berkenan kepada Allah bukan baru malam ini Anda dan saya dengar, tetapi jauh sebelum kita ada. Alkitab sudah memberikan catatan yang jelas bahwa orang yang mau jadi percaya kepada Yesus, yang mau menjadi pengikut Yesus, mutlak harganya dia harus berkenan kepada Allah. Amin. Saya minta satu orang nanti bantu baca ayat di depan WL saja ya. Kakak Yuna, mari perhatikan 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Baca ayat ini lebih dulu. 1 Tesalonika 4 ayat pertama. Kakak Yuna silakan. 1 Tesalonika 4 ayat 1. 1 Tes 4 ayat 1. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam nama Tuhan Yesus. Paulus bilang kepada orang-orang yang ada di Tesalonika, jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, dia bilang begini, kau minta untuk kau perhatikan ini nasihat di dalam Kristus Tuhan Yesus itu. Apa nasihatnya? Silakan lanjut. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Kamu telah mendengar dari kami, dari Rasul, dari para hamba Tuhan yang memberitakan Injil, bagaimana kamu harus hidup berkenan kepada Allah. Ayat berikut, lanjut ayat berikut kalimatnya. Hal itu memang telah kamu turuti. Hal itu memang kamu sudah turuti. Artinya jemaat di Tesalonika memang sudah mau ikut hidup berkenan kepada Allah. Tetapi Paulus memberikan penekanan yang lebih tegas di bagian terakhir. Silakan. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh. Tetapi meskipun kamu sudah berkenan, kamu sudah setuju, kamu sudah seia sekata dengan Tuhan, tapi kamu harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk hidup berkenan kepada Allah. Itu artinya hidup berkenan tidak bisa hanya satu kali. Hidup berkenan terus-menerus, tidak pernah berakhir. Sebelum Tuhan panggil kita tinggalkan dunia, maka saudara dan saya wajib hukumnya hidup harus berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Dan orang yang hidup berkenan kepada Allah, cirinya dia bukan melakukan apa yang dia mau, bukan apa yang dia suka, apa yang dia inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Karena dengar baik, kata berkenan itu dia setuju dengan Tuhan, mau ikuti kemauan Tuhan, mau tunduk kepada Tuhan, bukan kepada keinginan kita. Makanya Rasul Paulus ketika bicara tentang perkenanan Allah, dia bicara, aku tidak mencari kesukaan manusia, aku tidak mencoba berkenan kepada manusia, tapi aku mau berkenan kepada Allah. Kalau tidak, maka aku bukan hamba Kristus. Galatia 1 ayat 10. Baca ayat. Galatia 1 ayat 10. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-10. Perhatikan itu ayat. Jadi bagaimana sekarang? Jadi bagaimana sekarang Pak U bilang? Ada mencari kesukaan manusia. Adakah beta dicari kesukaan manusia? Apakah beta di pelayanan untuk cari besok suka? Paulus bilang begitu. Saudara, kalau beta lebih rinci lagi sabar Kakak Yuna. Ini hamba Tuhan pendeta mungkin ngomong begini, lu pikir beta datang melayani di ini gereja nih supaya cari bepu nama, supaya beta yang orang sanjung-sanjung? Bukan. Next. Atau kesukaan Allah? Ya, lanjut. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Terus sekiranya aku masih mau mencoba berkenan sekiranya Paulus bilang kalau beta mau cari kesukaan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bukan hamba Tuhan, itu hamba setan. Kalau ada orang Kristen yang cari kesukaan manusia, dia bukan pengikut Yesus yang baik. Pengikut Yesus yang baik, dia mencari kesukaan Allah. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya pernah KKR KPI di Alor, dan yang persembahkan pujian itu sampai jam 3 dini hari. Saudara bayangkan itu ya. Jadi khotbah habis, tapi dong main-main nyanyi tidak tahu habis-habis. Sampai ketua klasis maju dan kemudian bilang begini, nanti yang lain
ditunda menyanyi di kantor klasis. Sebab kalau kita tunggu kamu menyanyi terus, kapan kita pulang? Sudah 3 dini hari. Sudah. Itu baik. Tapi ada orang yang voe pas di KPI. Hari Minggu ini kita tunggu orang paduan suara, tidak ada satu juga. Trio tidak pernah. Tapi kalau ada KPI begini, trio kuek-kuek muncul, trio junior muncul. Tapi terlalu banyak. Ini trio rock tiba-tiba baru muncul di KPI. Vokal grup. Pertanyaan saya, kau senangkan manusia atau senangkan Tuhan? Puji Tuhan kalau itu. Tapi supaya Anda tampil, supaya dong lihat betul orang banyak begini. Ini hari baju baru lah ini begini. Mari sudah. Saudara ingat baik-baik, kita tidak mencari perkenanan manusia, tapi kita mencari perkenanan siapa? Ada orang datang gereja mau cari manusia kusuka, bukan Tuhan kusuka, saudara. Ya, makanya orang model begini ini saudara lihat, dia pembaju tiap minggu main gonta ganti terus. Dia datang tuh sengaja terlambat. Saudara bayangkan mau tuh habis setel dari rumah dia sepatu top tag dan dia. Semua mata dilihat di dia sah. Ini dia pikir datang di P-Mall kok atau di fashion show. Saudara diberkati Tuhan, Anda bukan cari kesukaan manusia, tapi kesukaan Allah. Saudara yang diberkati, ya. Ini penting sekali buat orang Kristen. Anda jadi majelis juga ingat, menjadi majelis untuk kesukaan Allah, bukan untuk kesukaan gereja. Melayani Tuhan itu untuk kesukaan Tuhan, bukan untuk kesukaan manusia. Nah karena itu hari ini sekali lagi kita harus mencari perkenanan Allah. Amin. Nah saudara, mengapa kita harus mencari perkenanan Allah? Tadi saya sudah kasih bocoran bahwa kalau saudara tidak berkenan kepada Allah, maka saudara tidak akan melihat jawaban doa. Itu pasti. Kalau saudara tidak berkenan kepada Allah, Anda mau tikam lutut sampai itu tanah lubang, lubung lutut jenoy, Tuhan tidak jawab. Dengar baik-baik. Karena Tuhan mencari perkenanan. Dan ini bukan sekarang-karang, ayatnya ada. 2 Korintus 6 ayat 2. Baca itu ayat. 2 Korintus 6 ayat 2. Nanti pikir beta yang bikin-bikin. Ini bacanya ayat. 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang kedua. Ya. Sebab Allah berfirman. Sebab Allah berfirman. Dengar baik-baik. Allah yang berfirman, bukan Paulus. Paulus cuma copy paste atau cuplik atau ambil dari apa yang Allah berfirman. Allah katakan apa itu? Pada waktu aku berkenan. Kalau aku berkenan, Allah yang berkenan, silakan jawab. Aku akan mendengarkan engkau. Aku akan dengarkan kau. Jadi kalau Allah berkenan, lu pun doa mau pakai bahasa Timur, pakai bahasa yang dunia sudah mengerti, tetap Allah dengar dan Dia pasti jawab buat saudara dan saya. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ini butuh perkenanan, makanya Paulus bilang tolong masuk dengar. Allah berfirman. Allah itu akan berkenan mendengar orang punya doa. Kalau sekali lagi itu orang itu berkenan kepada Allah. Next lanjut. Ya. Dan pada hari aku menyelamatkan. Pada hari aku menyelamatkan, dia dengar saudara, lalu dia menyelamatkan. Next. Aku akan menolong engkau. Dia akan tolong saudara dan saya. Malam ini kalau kamu datang dengan berbagai beban masalah, sakit penyakit, pergumulan hidup yang mungkin sekian lama saudara rasa ini tidak mudah untuk saya jalani, tapi dengar baik-baik, ada berita dari surga. Berita ini bukan berita yang main-main. Ini kabar sukacita, kabar gembira. Dia berkata dengan jelas, kalau kamu hidup berkenan kepada Allah, Dia akan memberikan jawaban, mendengar doamu, bahkan menyelamatkan engkau, menyembuhkan engkau, melepaskan engkau dari apapun itu. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, woi bahagia sekali saya. Makanya kalau hidup berkenan kepada Tuhan itu salah. Doa tak usah terlalu minta maaf ya, batareak. Tak perlu. Cuma bilang Tuhan merasa habis Tuhan. Aman. Ya saudara. Loh saya mau saksi, ini kenyataan dan saya mesti bersaksi. Saudara. Ya. Saya datang ke tempat ini saudara yang diberkati Tuhan.
Setelah saya ganti ban, mobil semua, ya saudara. Lalu memang saya masih punya duit sekitar 200. Ya. Tadi saya lupa di saku celana. Saudara, istri saya bawa duit tapi untuk isi bensin doang. Ya. Jadi sampai di Pertamina isi bensin habis, saya bilang begini, nanti kita sampai sore kita makan apa? Aku ini mati kita. Itu Amnatul Utara jauh. Ya. Tiba-tiba di perjalanan saudara yang diberkati Tuhan. Ya, ini bukan karena ada istri saya, ada adik saya tadi. Tiba-tiba istri saya buka HP saya WA. Ya. Tiba-tiba istri saya bilang, "Bapak, ada transfer masuk 500.000." Ya saudara, saya bilang, puji Tuhan, kita belum doa loh. Kita belum berteriak loh. Kita cuma lagi bilang, aduh Tuhan, makan di soe apa? Tuhan bilang burung di udara saja dia pelihara. Apalagi kau Amnatul Utara, aku pasti pelihara engkau sampai di sana dengan selamat. Amin. Maka saudara yang diberkati Tuhan, sampai di soe, saya bilang kita makan apa? Dulu yang kita makan daging babi. Seiman, botol langsung menuju depot seiman, saudara. Habis makan saya bawa ATM pergi mau bayar, saudaraku pakai ATM. Dia bilang, "Bapak di sini tidak bisa, mesti cari ATM." Jadi saya cari ATM lagi untuk cairkan duit, baru pergi bayar. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tahu melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau kamu berkenan, hidup tidak susah. Kalau kamu berkenan, kamu pasti akan lihat pertolongan Tuhan. Amin. Berilah tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ini kebenaran, saudara yang diberkati Tuhan. Ini kebenaran yang Anda dan saya mesti yakini. Anda datang gereja bukan dengar dongeng, tapi Anda dengar kepastian. Dongeng itu tidak pasti, tapi firman Allah itu pasti terjadi. Yang ngomong siapa? Alkitab. Alkitab bilang setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kalau firman itu jatuh di tanah yang baik, maka firman itu pasti akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Amin. Makanya yakinlah, kalau hidup berkenan, Tuhan pasti tolong saudara. Ya. Kedua, kalau saudara hidup berkenan, bukan hanya Tuhan tolong saudara. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, lebih daripada itu, Tuhan tidak hanya menjanjikan pertolongan buat kita sekalian. Saya mau saudara kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini. Ini menarik, dikatakan di dalam suratan Injil Lukas pasal yang kedua ayat 14. Mari perhatikan. Lukas pasal yang kedua ayat 14. Perhatikan, baca ayat ini. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14. Ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terus. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang apa? Berarti orang yang berkenan itu pasti ada damai sejahtera. Orang kalau mengalami perkenanan Allah ada damai sejahtera. Makanya rumah tangga Kristen yang suka bakalain, dengar baik-baik, itu karena hidupmu tidak berkenan kepada Allah. Sebab kalau berkenan, Alkitab memberikan catatan yang jelas, kemuliaan bagi Allah, tapi damai sejahtera di bumi, shalom ada di bumi bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya orang Kristen yang hidup dalam damai sejahtera itu luar biasa. Lihat samping kiri kanan, dia muka asam atau dia muka manis. Lihat dulu, manis kok asam? Ada yang muka saudara model keminum cuka sarjaragen. Saudara, lihat terlalu asam. Lihat orang ini mata biji menyala. Apalagi saudaraku, kami orang Alor, saya Bapak Alor, Mama Amarasi. Jadi saya ini ada darah Timur, ada darah Alor juga, saudara. Ya, jadi orang Alor itu paling suka ngomong kata shalom. Ya, tuh saudara. Tapi shalom itu kadang-kadang pas bakalai juga shalom. Shalom habis itu tarik kanan parah. Saudara. Shalom, padahal pertamanya damai sejahtera, tapi habis itu bakalai. Saudara, ini bukan damai sejahtera yang dari Tuhan.
Karena damai sejahtera dari Tuhan beda dengan damai sejahtera yang ada di dunia ini. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu sekali lagi membuat hati kita penuh dengan sukacita. Damai sejahtera yang dari Tuhan membuat kita hidup bahagia. Damai sejahtera yang ada di dalam Tuhan membuat saudara dan saya memiliki sesuatu yang tidak ada nilainya. Saudaraku, dan damai sejahtera dari Tuhan itu akan membuat saudara dan saya melihat berkat-berkat Allah dicurahkan di dalam hidup kita. Mazmur 133 ayat yang pertama mengatakan, kalau kamu hidup rukun bersama, maka Allah akan mencurahkan berkatnya seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Sama seperti saudaraku, minyak yang mengalir dari janggut Harun dan meleleh sampai ke jubahnya, demikianlah Allah memerintahkan berkat kehidupan kekal selama-lamanya bagi orang yang hidup dalam damai sejahtera yang tak terbatas, yang dikaruniakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya saudara, amin ya, kita calon pendeta kayaknya ya, saudara yang diberkati Tuhan. Orang tanya saya, Pak Pendeta sakit gula kok? Saya bilang, saya tidak sakit gula. Loh, kenapa? Padahal saya tuh suka minum manis-manis, saudara. Lalu saya bilang gini, soalnya saya pun gula sudah naik di muka semua. Akhirnya orang, ya tuh saudara, kalau gula naik di muka tuh Anda pun muka manis. Amin. Tapi ada orang yang gula lari pidara, makanya jadi gula apa? Nah, pintar. Ya saudara, gula darah. Ya. Makanya gula itu jangan masuk pidara, lari di mana? Di mana? Bilang samping kiri kanan betalio gula di lupu muka ya. Haleluya. Manis. Orang Kristen tuh mesti begitu, saudara. Baru-baru saya ulang tahun, saudara yang diberkati Tuhan. Lalu jemaat saya itu mau bikin surprise dengan memberikan kado dan juga kue ulang tahun, saudara. Ya. Lalu mereka tanya ke istri saya, Pak Pendeta umur berapa? Ya, saudara. Lalu istri saya bilang, suang 40. Saudara. Lalu, mama masa? Kayaknya Pak Pendeta masih 30. Mau ke air terus. Saudara. Jadi saudara, mereka minta saya umur 30-an. Tidak, Pak Pendeta seumur 40 itu. Ya, saudara. Mereka tidak percaya. Bahkan waktu tiup lilin 40 pun ada yang masih heran-heran. Karena selama ini saya sembunyikan usia saya berapa. Saudara. Ya. Satu kali saya mau khotbah di SMA 3 Kota Kupang. Saudara. Saya datang pakai kaos, pakai celana jeans. Sepatu juga kets. Saudara. Pakai kaos. Jadi saya begitu turun, saudara, satpam sambut saya. Lalu satpam bilang begini, kakak minta maaf, pendaftaran sututup. Di dalam hati lu pikir begila kau daftar SMA. Jangan dia turun, dia pikir tadi mau daftar sekolah ya. SMA 3 di Kota Kupang ya saudara. Lalu saya bilang begini, minta maaf. Ini beta bukan datang daftar, beta mau datang pelayanan di sini. Dia lihat beta dari kepala sampai di, kenapa? Ya, ini bapak kakak bapak. Mau sebut beta ini apa? Ya saudara, bukan terserah, beta bilang terserah panggil apa? Ya saudara, saya bilang betul, beta mau khotbah. Ya, beta diminta untuk datang khotbah pagi-pagi. Ya saudara. Aduh, minta maaf Pak Pendeta, beta pikir nih tadi anak-anak dong mau datang daftar. Soalnya memang pendaftaran sudah tutup, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, memang beta ini kelihatan kayak masih segar kan? Haleluya. Amin, saudara. Ya. Anak sutiga, saudaraku. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik kalau kita ada dalam Tuhan, damai sejahteranya melimpah. Amin. Damai sejahtera melimpah, dan itu hanya diberikan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya tadi waktu kita menyanyi, kita penuh damai sejahtera, itu sukacita luar biasa.
Sukacitanya dahsyat karena damai sejahtera yang mengerjakan itu dalam hidup saudara dan saya, bukan dari diri kita. Saudara yang diberkati Tuhan, damai sejahtera itu. Tapi kalau orang tidak ada damai sejahtera, dia datang gereja 1-2 jam dia sudah bosan. Apalagi dengar firman terlalu lama, dia pun kisu-kisi itu terlalu banyak. Saudara yang diberkati, bahkan saya selalu suka ngomong, ada banyak orang datang gereja, dia pun saluran pencernaan bocor semua. Kenapa? Karena dia bolak-balik di WC non-stop. Orang di WC itu wajar satu kali, yang ini tidak. Pujian dia pi, ya saudara, pertengahan dia pi lagi. Nanti khotbah awal dia pi, pertengahan khotbah dia pi, doa sahabat dia pi, dia hilang terus. Orang model begini nih saudara, ini karena damai sejahtera tidak ada di dalam hati. Saya omong karena saya mengalami dulu, saudara yang diberkati Tuhan. Belum saya berkenan kepada Allah, damai sejahtera tidak dalam hati. Otak ini hanya ada di tempat lain, saudaraku. Tapi kalau ada damai sejahtera di dalam hati, pemazmur berkata dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, saudaraku, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada ada di tempat-tempat besar. Saudaraku, itu kata pemazmur. Kenapa? Karena ada damai sejahtera yang melimpah dalam hidupnya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang samping kiri kanan, ini malam Betoson ingin pulang. Amin. Amin. Oh haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan. Oh, kalau ada damai sejahtera, rasanya itu tidak mau habis-habis. Tadi malam saya khotbah di Batu Veto, saudara, di persekutuan doa. Habis ibadah kreativitas, ya, ibadah kreativitas. Selesai, lalu saudara yang pengumuman bilang begini, wih rasanya kayak kotong mau bubar saudara. Padahal saya lihat sudah 9:30, saudara. Tidak mau bubar karena mereka rasa mau ada hadirat Tuhan, damai sejahtera, nikmati. Jadi orang kalau ada damai sejahtera itu dia betah. Amin. Tapi ada banyak orang tidak berkenan kepada Allah sehingga damai sejahtera tidak ada dalam hatinya. Dia pun damai sejahtera itu dinonton sinetron yang tidak jelas. Begitu ada tuyul dan bayu, ujung mata tepe. Nonton model kayak apa tuh saudara? Ya, padahal itu sesuatu yang semu, sesuatu yang tidak memberikan berkat apa-apa. Seharusnya Anda punya damai sejahtera yang kekal. Dan saya ulang lagi, kalau Anda hidup berkenan, damai sejahtera diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara hidup berkenan kepada Allah, sudah pasti saudara tidak akan binasa. Ini Alkitab mengatakan 1 Korintus 10 ayat 5. Baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-5. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 5. Minta tolong kasih ayat sana. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara perhatikan, sesungguh pun demikian. Maksudnya apa? Orang Israel ini mengalami banyak hal. Saudara, Tuhan berkati mereka dengan cara-cara yang ajaib yang mungkin saudara dan saya tidak pernah alami. Saudara pernah lewat laut yang terbelah? Pernah? Tidak pernah. Orang Israel lewat laut terbelah. Saudara pernah mengalami yang namanya berkat beras turun dari langit? Tidak pernah. Botol mesti kerja mati mampus punya baru botol dapat. Dong tidak. Dong tinggal tak pagi-pagi. Dong pi raba-raba semua sudah dapat. Burung puyuh Tuhan kirim. Tuhan bilang saudaraku, Musa pukul batu keluar air. Keluar. Air pahit berubah menjadi manis. Jalan malam Tuhan kasih bukan senter, bukan neon, kasih tiang api pimpin mereka. Saudara, jalan siang hari. Saudara, bukan kena panas, Tuhan kasih awan, tiang awan melindungi mereka. Saudara pernah? Tidak pernah. Wih, luar biasa Tuhan punya kebaikan begini rupa. Tapi orang Israel tidak hidup berkenan kepada Allah. Mereka berontak, mereka bersungut-sungut, mereka banyak mengomel, bahkan mereka mengecewakan Tuhan. Hidup mereka tidak berkenan. Maka dalam ayat yang tadi kita baca 1 Korintus 10 ayat 5, Tuhan bilang, sungguh pun demikian, walaupun kamu sudah lewat laut Teberau, kamu sudah makan mana surgawi, kamu sudah makan burung puyuh yang saya kirim, kamu sudah minum air dari batu yang keluar, kamu sudah melihat Mara berubah menjadi sesuatu yang luar biasa, Elim. Tetapi sekali lagi,
kamu saya akan binasakan karena kamu hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara sudah mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi hidupmu masih kepala batu, hidupmu tidak mau bertobat, hidupmu masih sekali lagi berontak kepada Allah, dengar baik-baik, bukan lagi kebinasaan yang sekarang saja yang kau akan alami, tapi kebinasaan kekal. Neraka sudah tunggu. Karena itu malam hari ini saya ingin sampaikan berita ini penting, bahwa Tuhan bukan hanya mau memberikan kabar baik, tapi Dia mau juga memberikan kabar yang satu ini. Dia tidak bermain-main dengan dosa. Barang siapa yang tidak berkenan kepada Dia, Dia pasti binasakan dia. Amin. Bilang samping kiri kanan, berkenan bukan hanya mujizat, tapi surga lebih penting. Amin. Bilang samping kiri kanan, berkenan bukan hanya minta pertolongan Tuhan, tapi surga lebih penting. Amin. Daripada saudara makan enak, kaya raya, naik mobil, semuanya enak semua, tapi saudara yang diberkati karena hidupmu tidak berkenan, maka Tuhan binasakan engkau. Buat apa? Lebih baik saudara yang diberkati Tuhan, kita hidup apa adanya dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Cukup makan, cukup minum, cukup pakaian, cukup menikmati damai sejahtera, tetapi ada kehidupan kekal yang disediakan Allah buat saudara dan saya. Itu lebih bahagia dari apapun yang kita peroleh di dunia ini. Amin. Karena itu jangan lupa, karena itu kita harus hidup berkenan kepada Allah, bukan hanya cari berkat jasmani, tapi demi kepentingan keselamatan hidup kita. Siapa yang tahu di sini besok meninggal? Tolong angkat tangan. Oh, saya pikir ada yang sudah dapat SMS atau WA. Nah, tidak ada ya, tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang tahu hari ini kita siapkan diri kita. Saya juga tidak tahu kapan Tuhan panggil saya, tapi kalau Tuhan masih izinkan saya hidup, saya mau mencari perkenanan Tuhan. Ya Abah, Bapa, itu lagu tadi bilang, ini aku anakmu, layakkan ku Tuhan, biarkan aku berkenan, minta perkenanan Tuhan. Dan malam hari ini saya akan bahas soal ini, saudara. Bagaimana supaya kita bisa berkenan kepada Allah. Tadi saya bicara berkatnya ya. Kalau saudara berkenan, saudara dijawab doa dapat, saudara dapat damai sejahtera, saudara dapat pertolongan, saudara juga dapat kehidupan kekal, tidak dibinasakan. Itu baru berkat. Tapi bagaimana kita berkenan? Karena ada banyak orang tidak mengerti bagaimana caranya dia bisa berkenan kepada Allah. Dan malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang pertama, Ibrani pasal 11 ayat 6. Mari kita baca. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 6. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Lanjut. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada dia yang sungguh-sungguh mencari. Saudara, bagaimana kita hidup berkenan? Ayat ini berkata jelas, iman itu yang membuat saudara berkenan. Kalau saudara tidak punya iman, maka saudara tidak akan bisa berkenan kepada Allah. Saya ulangi lagi. Jadi yang membuat orang Kristen bisa berkenan itu imannya. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tanpa iman tidak ada orang berkenan kepada Allah. Kau mau pendeta sekolah teologia S1, S2, S-teler, profesor, naik semua. Majelis 5 periode, koster gereja 10 periode, pembangunan ketua. Tetapi dengar baik, kalau kau tidak melakukan semua dengan iman, maka tidak berkenan kepada Allah. Amin. Roma 11 23. Coba dibacakan ayat ini. Roma 14 ayat 23. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-23. Ya. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Yang saya mau tekankan bagian terakhir dari pernyataan Paulus. Silakan baca. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Khotbah tidak pakai iman, saya khotbah tapi tidak pakai iman, tidak berkenan. Saudara, saya pelayanan tidak pakai iman, saya doa tidak pakai iman, saya WL pimpin puji
Dasarnya harus dengan satu. Apa? Iman. Kencang. Apa? Iman. 1, 2, 3. Apa? Iman. Bilang samping kiri kanan. Tadi datang dengan iman atau tidak? Hah? Kalau Anda datang tidak dengan iman, Anda tidak berkenan, pulang 0 kaboa. Saya ulang, pulang ini Anda rugi percuma. Ya, tapi kalau Anda malam ini datang dengan iman, saya ulangi pernyataan firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang sakit kalau engkau datang dengan iman, penyakitmu pasti disembuhkan. Kalau engkau datang dengan iman hari ini, engkau pulang akan lihat berkat dan mujizat Tuhan. Kalau engkau pulang datang dengan iman, engkau pulang hari ini bukan hanya sekedar berkat jasmani, lebih daripada itu, Dia berikan berkat rohani, keselamatan, hidup kekal yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang di luar saya belum lihat tepuk tangannya untuk Tuhan. Yang di luar 1, 2, 3 tepuk tangan untuk Tuhan. Di gereja tidak ada kelas VIP ekonomi. Semua sama. Tuhan bisa berhadirat di luar sana sama dengan Tuhan berhadirat di tempat ini. Saudara diberkati Tuhan. Jangankan di tempat ini, kalau ada orang yang dengar di rumah pun Tuhan bisa jamah dia di rumah. Saya pernah dengar kesaksian orang yang bertobat, saudaraku, karena dengar KKR di Perumnas, dia lagi pasang parabol, setel parabol. Dia ini saudara bukan ikut KKR, lagi setel parabol. Tapi begitu dengar khotbah, dia rasa ini firman buat beta, bukan untuk dong ini. Ini firman buat beta. Jadi orang biasa setel parabol setengah jam selesai, dia setel sampai khotbah habis. Dan setelah dia turun dari setel parabol, dia bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan punya 1001 macam cara untuk bisa membawa orang datang kepada Dia. Amin. Yang penting adalah Anda mau beriman tidak, mau percaya atau tidak. Kalau Anda tidak beriman, dengar khotbah sebagus apapun, sehebat apapun, termasuk Yesus sendiri pernah berkhotbah untuk 12 muridnya tiap hari selama 3,5 tahun. Tapi satu, namanya Yudas Iskariot, tidak pernah mengiring Tuhan dengan iman, dan dia akhirnya jual Tuhan Yesus. Yang khotbah bukan manusia, itu Tuhan Allah langsung. Saudaraku, ingat baik-baik. Makanya kalau saudara datang ibadat, mesti datang dengan iman. Amin. Amin. Nah, pertanyaannya, iman itu apa? Itu menjadi soal. Saudara yang diberkati Tuhan, iman itu bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada. Itu bukan iman. Kalau cuma percaya bahwa Allah itu, setan juga percaya. Mari kita lihat Yakobus 2:19. Yakobus 2 ayat 19. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-19, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka setan juga percaya bahwa ada satu Allah. Saudara lihat waktu Yesus kusir setan yang merasuki orang gila di Gerasa, dia bilang, engkau anak Allah yang kudus. Dia tahu setan putar balik, tahu. Makanya saudara ya, jangan pikir setan ini kadang-kadang dia mempercaya model kayak begitu. Jadi saudara mempercaya, jangan percaya setan. Percaya kita ini percaya yang Tuhan inginkan, beriman yang Tuhan inginkan itu apa? Percaya atau beriman yang Tuhan inginkan itu adalah menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, menyerahkan totalitas hidup saudara kepada Allah. Bukan hanya saja mempercayai Dia, tetapi memberikan hidup kita kepada Dia. Itu arti beriman. Amin. Satu hari majelis ini pergi pelayanan di desa, saudara. Itu desa belum ada listrik yang masuk di sana. Tetapi saudara, ini majelis ini rajin sekali pelayanan. Hari itu saudara, dia mau pergi untuk memberitakan Injil pas ibadat rumah tangga, ibadat perkunjungan jemaat. Saudara, dia jalan itu mesti makan waktu 2-3 jam perjalanan. Cukup jauh, tidak ada listrik.
Tapi karena dia orang yang saudaraku sudah dipanggil untuk melayani sebagai majelis, dipilih, maka dia tidak bisa ingkari pelayanan. Dia berangkat pergi pelayanan. Saudaraku, sepanjang perjalanan dia menyanyikan pujian, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Wih, waktu menyanyi terus saudara. Wih, sudah lama. Kemudian karena ibadat jam 7, dia mulai start dari jam 4. Tidak lama matahari mulai terbenam, lagu berubah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, sambil pakai senter. Nah saudara, terang bagi jalanku. Jalan-jalan begini saudara yang diberkati Tuhan. Ternyata dia lupa bahwa senter tadi baterai tidak ganti. Jadi lama kelamaan baterai mulai soak, itu senterku menyala mulai berubah saudara. Tadi terang sekarang berubah, lama kelamaan akhirnya mati itu senter. Belum sampai ke rumah jemaat. Waduh, mau kembali setengah perjalanan. Mau kembali ingat lagu tadi, jalan serta Yesus. Ya. Jalan setiap hari. Wih saudara, mau kembali ingat firman pelita bagi kakiku. Wih, tidak jadi kembali. Saudara, jalan terus sambil menyanyi. Tapi begitu jalan-jalan saudaraku, dia tidak sadar. Karena jalan sempit, di sebelah itu ada jurang. Saudara, kakinya tiba-tiba injak atas salah satu batang pohon. Dan dia akhirnya meluncur masuk ke dalam jurang. Begitu dia meluncur saudaraku, dia teriak, Tuhan tolong, tolong. Saudara, begitu teriak Tuhan tolong, tiba-tiba dia pun tangan kena gael di akar pohon. Saudara, akhirnya dia pengen terima kasih Tuhan. Ya saudara, tapi ini jalan sepi. Tidak ada yang lewat. Saudara, nah siapa yang mau tolong dia? Tidak mungkin sampai pagi bab Tuhannya begini sah. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Akhirnya dia berdoa, Tuhan kirimkanlah malaikat-Mu untuk menolong aku keluar dari jurang ini. Aku mau pergi pelayanan. Majelis ini berdoa begitu saudara. Begitu berdoa selesai, Tuhan kirim malaikat. Saudara, begitu kirim Tuhan kirim malaikat, datang malaikat bilang begini, lepaskan tanganmu, aku menggendong engkau. Wah, waktu ngomong begitu, lalu kemudian majelis bilang begini, lu jangan main gila teh di bawah ini. Lu pikir main gila ya saudara. Tapi suara itu datang lagi, lepaskan tanganmu Kobus. Ini majelis nama Kobus. Minta maaf kalau ada kesamaan nama, bukan Kobus di sini, Kobus di sana. Saudara. Kobus, lepaskan tanganmu. Lalu malaikat bilang begini, Kobus bilang begini, malaikat dia panggil Kat, lu ingat bepo anak ini mas kici-kici tiga. Lu kalau suruh beta lepas baik, kalau gendong beta tangkap beta pas. Kalau lu tangkap beta tak salah karena mana? Ini beta mati nih. Saudara. Tapi suara dari langit sekali lagi bilang, lepaskan tanganmu. Saudara. Tapi si Kobus tidak mau lepas. Dia takut saudara. Meskipun malaikat sudah tunggu dia nih, saudara. Mau gendong dia sesuai dengan Mazmur 91 kan ada ayat begitu toh, saudara. Ya, tapi dia tidak melepaskan tangannya. Akhirnya saudara, singkat cerita, malaikat pulang kembali ke surga. Dia mulai saudara berusaha, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, baganti terus saudara. Dan akhirnya sampailah pagi hari. Saudara yang diberkati Tuhan, betapa kagetnya dia. Begitu matahari terbit, ternyata jarak antara jurang dengan dia cuman begini saja. Tapi dia paksa satu malam babai. Saudara yang diberkati, padahal ini jarak dekat. Makanya malaikat bilang, lepaskan tanganmu. Lepaskan tanganmu. Ada banyak orang ikut Tuhan tapi model kayak Kobus. Bilang nyanyi lagu jalan serta Yesus setiap hari. Bilang menyanyi lagu firman-Mu pelita bagi kakiku. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, berapa banyak orang Kristen yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dengar firman Allah dan meyakini bahwa Tuhan mampu kerjakan. Ada begitu banyak orang Kristen model-model Kobus, dengar telinga kiri tembus telinga kanan, menyanyi hanya dari mulut kasih senang telinga, tapi dia tidak pernah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang seperti ini tidak akan berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan
Bilang samping kiri kanan, jangan model ke Kobus. Ya. Melayani sebegini lama tapi tidak yakin Tuhan, itu beda. Anda tidak yakin dengan Tuhan. Makanya hari ini semua saudara lihat kebenaran. Jadi adakah Anda sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Orang beriman itu diserahkan kepada Tuhan, dia punya hidup. Tuhan ngomong apa dia buat. Tuhan ngomong apa perintah apa dia lakukan. Saudara, karena memang Tuhan yang mau. Itu orang yang beriman. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya kita jangan sok pintar. Ada banyak orang Kristen ini lebih pintar dari Tuhan. Dia ke sekolah balik Tuhan. Model ke Kobus ini kan ke sekolah balik Tuhan. Tuhan bilang lepas tangan. Dia bilang anak 3, hanya main gila. Ya. Ini ke sekolah balik Tuhan, ini dia pun nama. Saudara, orang beriman itu dia percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti iya dan amin. 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 Bilang samping kiri kanan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Makanya kitab Amsal berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan maka dia akan bertindak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan maka dia akan bertindak. Kalau kau tidak serahkan, dia tidak mau bertindak. Karena itu orang-orang yang sekali lagi menggunakan kekuatannya, menggunakan kemampuannya. Dan orang yang menggunakan kekuatan dan kemampuannya, Alkitab berkata dengan jelas, terkutuk itu orang-orang. Orang yang mengandalkan kemampuannya, terkutuk. Dia tidak akan bisa melakukan apapun. Tapi orang-orang yang bergantung mutlak kepada Tuhan, dia pasti akan lihat bagaimana karya keberkatan Tuhan itu terjadi atas hidupnya. Yeremia 17, 5, 6, 7, 8. Silakan. Yeremia 17. Yeremia pasal 17 ayat 5, 6, 7 dan 8. Silakan. Beginilah firman Tuhan. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk orang mengandalkan manusia. Terus. Yang mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, sama kayak Kobus. Pulang itu model kayak orang penyakitan. Karena saudara bayangkan tangan kiri kanan itu beta rasa dia pulang hanya begini sah. Jalan susah jadi doi lah. Kok ini dong pasti bangka semua. Makanya jangan sok pintar. Ada banyak orang Kristen yang sok pintar. Tuhan bilang kuduskan hari Sabat, hari Minggu pergi gereja. Dia sudah mau, dia kepala batu. Dia bilang hari Minggu pas pasar nah. Hari Minggu pas ada ini kumpul keluarga nah. Hari Minggu lu ke sekolah Tuhan tuh dia pun nama. Bilang samping kiri kan ya sampai lu nih ke sekolah Tuhan. Ingat Tuhan bilang kuduskan hari Sabat. Taat saja. Saudara yang diberkati Tuhan. Jangan kepala batu. Saudara yang diberkati. Karena kalau tidak kamu akan mengandalkan kekuatanmu. Jemaat di tempat saya itu rata-rata mereka itu pekerjaannya adalah pedagang asongan di pelabuhan feri Bolok. Ya saudara. Jadi kalau hari Minggu itu adalah hari ramai. Saudara, hari ramai. Tapi saya sudah bilang itu, saudara. Dengar baik-baik ini firman Allah yang beta kutip sah. Kalau kamu taat, hari Minggu pun berkat Tuhan akan pindah di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada 6 hari. Lu jangan kepala batu. Saudara, taat perintah Allah, firman Tuhan, berkatnya pasti akan datang. Amin. Sekali saya KKR di Temas di Rote itu adalah daerah penghasil padi. Hari pertama yang datang sedikit sekali. Saya tanya Pak Pendeta, Bapak, kok kenapa orang? Aduh Bapak, musim jaga burung. Jadi dong pulang nih sulat, semalam, dong 1 hari jaga burung. Saudara yang diberkati Tuhan. Malam kedua beta bilang, weh dengar baik-baik. Burung gereja sudah datang ke gereja. Lu pindah jaga burung apa di sana? Burung semua masuk dalam gereja. Lu jaga burung apa di sana? Saudara. Jadi tolong kasih tahu yang jaga-jaga burung. Ingat, Tuhan sudah jaga, lu tinggalkan. Karena saudara yang diberkati Tuhan, burung juga butuh makan, lu jangan terlalu sekikir. Kurang ajar sekali orang Kristen.
Kalau kau jaga terus burung makan dari mana? Dia pun tenggolok itu kiciana sah begini, kici-kici. Ya. Jangan jaga, kasih tinggal kau dia makan. Tuhan akan sediakan buat kau. Dia tidak mungkin kasih, woi burung-burung, kasih habis. Jangan kasih tinggal. Tidak mungkin itu, saudara yang diberkati Tuhan. Musim panen kacang di tempat saya juga kode banyak. Dan kode itu kalau dia masuk kebun kacang bisa berisi. Saudara, beta bilang tahu saja kan, hari Minggu datang gereja. Tuhan tahu kok. Anda lebih percaya mana? Lebih percaya kode atau lebih percaya Tuhan? Kalau kau jaga kode berarti kau pengikut kode bukan pengikut Tuhan. Sorry sama keras. Kau ikut Tuhan kau takut sekali hanya kode saja. Tuhan tinggal putih kode saja. Minggir. Saudara yang diberkati Tuhan. Terlalu gampang bagi Tuhan. Karena itu hari ini sekali lagi kalau Anda mau berkenan kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Orang beriman sekali lagi menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Amin. Tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Lanjut baca ayat itu. Lanjut, saudara. Yeremia 17. Dan yang hatinya menjauh daripada Ya, Tuhan. orang kalau seandalkan kekuatan pasti hati jauh. Terus lanjut. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di Kamu padang akan seperti belantara. semak bulus di padang belantara. Saudara terus. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Wah, keadaan baik tidak akan ada. Makan tapi tetap tidak kenyang. Susah terus, miskin terus. Terus lanjut. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Tinggal di tanah angus di padang gurun. Terus Di negeri padang asing. di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Next Ayat 7, 7. Ya. diberkatilah orang yang mengandalkan Diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan, yang beriman. Terus lanjut. yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang menaruh harapannya pada siapa? Pada uang, pada harta, pada pekerjaan. Bilang samping kiri kanan kamu tambah pintar malam ini. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik. Makanya Alkitab berkata jangan menaruh harapanmu kepada harta, karena harta akan habis lenyap. Tapi taruhlah harapanmu kepada Tuhan, karena Tuhan kekal, tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun Dia hidup dan tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, bimoli boleh naik, pertalite naik, bensin kabur hilang. Saudaraku, apalagi mau naik terserah, tapi Tuhanku tetap hidup. Amin. Tidak usah takut. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Hidup berkenan artinya sekali lagi beriman. Kedua, orang yang hidupnya saudaraku berkenan kepada Allah itu mereka hidup di dalam yang namanya pertobatan. Coba kita baca ayat ini, Roma 12 ayat yang kedua. Kita Roma 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara lihat, serupa dengan dunia tidak boleh. Kalau kamu mau berkenan kepada Allah, tahu apa yang baik atau tidak, itu sepeda. Bilang samping kiri kanan, revo sabeda masa lu sonde. Hah? Revo saudara beda nah. Apalagi kita lebih beda, amin. Bertobat, saudara diberkati Tuhan. Saya mau ngomong ini malam dengar baik-baik. Yang masih minum laru bertobat. Kalau tidak lu masuk gereja jadi percuma. Ada majelis mana? Oh, berat. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Ini majelis apa ini? Minum laru non-stop. Bapak supaya kata-kata ini ada. Kalau tidak nanti kita tidak bisa ngomong apa-apa. Maka kita mesti, mari kita buka Alkitab kita saudara-saudara. Dia seorang apa kan begitu.
Itu supply kerang. Injil. Ini hari akan khotbah ini terang dulu. Injil. Yohana. Yohanes dia bilang Yohana. Karena apa? Pelai beratnya. Aduh. Larangan minum mabok itu bukan main-main. Alkitab ngomong mulai dari perjanjian lama dong. Makanya orang Kristen harus bertobat dari minum laru. Sungguh. Kita baca ayat saja. Yesaya pasal 5 ayat 11 kan. Baca. Yesaya 5 ayat 11. Supaya yang mabok-mabok dengar. Yesaya pasal 5 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Cari minuman keras. Orang bangun pagi itu cari kopi dan susu, dia cari sopi. Buta kan oh. Lanjut. Dan duduk-duduk sampai malam hari. Dan duduk-duduk sampai malam hari. Sedang badannya dihangatkan anggur. Terusnya badan dihangatkan apa? Anggur. Sungguh ini banyak yang model-model begini. Duduk mulai lingkar. Padahal hari Minggu ini mau naik limbah. Celaka kita bilang nih. Baru ada yang lebih follow like ayat 22. Kakak baca ayat 22. Ayatnya yang ke-22. Baca ayat 22. Ayatnya yang ke-22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum. Jago minum. Dan juara dalam mencampur. Sabar. Artinya Indonesia apa? Dibunuh si nenek. Sapa. Yang jago minum dong biasa begitu. Siapa yang jago? Padahal ini betul-betul saja rubuh. Makanya seminum itu pokoknya semua dia anggap tidak ada guna habis. Dia jago minum nah. Orang tuh jago paduan suara, lu jago minum. Bahkan ada yang bilang begini, mau ke dar Flores itu betamina, metoterapi. Dan bilang bakar menyala. Beta sarjar gensa, beta sene oleng mah. Beta ini kan mantan pemabok. Jadi beta. Beta ini minum laru juga, bukan tiba-tiba jadi pendeta. Bertobat dulu baru jadi pendeta nih. Makanya sangat disayangkan kalau ada pendeta masih minum laru itu. Sungguh beong nih. Saudara, saya bertobat dulu dari minum laru baru jadi pendeta. Saya tukang minum berat. Saya minum sampai muntah di tempat, tidur laloli, minum kembali muntah. Sungguh. Ini bukan ngomong kosong ngomong. Saudara, tapi ini ayat ngomong jelas. Celaka. Makanya saya taat firman. Hidup mau berkenan kepada Allah. Saudara diberkati Tuhan. Waktu saya pulang sekolah teologi datang di Kota Kupang, di cabang air itu saya kawan minum laru banyak. Saudara. Lalu saya datang ketemu satu di Cemara Indah. Dia bilang begini, "Ini beda lu sekolah pendeta." Lu pendeta. Kawan ini malam ketemu dulu. Saya bilang, "Oke, boleh ketemu. Wih beta piba tuh dong susiang nah." Saudara, beta bilang, "Son, beta bukan dulu lain. Beta sudah jadi hamba Tuhan. Tuhan suruh beta hidup. Memang dulu beta
minum, beta pak laru, beta juga model kebosong. Tapi sekarang beta su hidup berkenan kepada Allah. Dulu beta belum tahu firman, tapi sekarang beta mulai mengerti firman. Meskipun saudaraku beta mulai belajar sedikit-sedikit, belum sempurna, tapi apa yang beta tahu, beta mau lakukan. Amin. Saudara berkat, kita harus bertobat. Orang bertobat itu memang harus meninggalkan perbuatan-perbuatan daging supaya berkenan kepada Allah. So, kalau ada perbuatan daging kita tidak bisa berkenan kepada Allah. Alkitab yang bilang, Bapak, Roma 8 ayat 8. Baca. Roma 8 ayat 8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau kita hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Daging itu yang mana? Galatia 5 ayat 19-20. Baca. Galatia 5. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19 dan ayat 20. Perbuatan daging telah nyata, Ya. yaitu percabulan, Terus kecemaran, hawa nafsu, terus penyembah berhala, terus sihir, terus perseteruan, terus perselisihan, apalagi lanjut, iri hati, next, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, terus satu itu apa? kedengkian, Terus kemabukan, apa? Ulang itu keras. kemabukan, Apalagi kagak keras. kemabukan, Sudah kan? Lo Alkitab yang ngomong kemabukan itu perbuatan daging. Kalau orang masih hidup melakukan itu, apa yang Alkitab bilang? Lanjut ayat 20. tetapi bahwa barang siapa melakukan hal-hal Bahwa demikian, siapa masih lakukan itu hal-hal, ayat itu bilang apa? ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tidak Allah. akan masuk surga. Bilang samping kiri kanan, ternyata pemabuk sudah di surga ya. Supaya tahu, mabuk sudah bisa masuk surga. Surga tidak tampung orang mabuk. Sebab kalau di surga ada pemabuk potong rame. Hai muhid, matuf rame. Bakal air rame di atas. Makanya sudah ingat baik-baik, tidak boleh ada kemabukan. Itu Alkitab yang ngomong. Makanya saudaraku, orang kalau tidak hidup berkenan kepada Allah, dia pasti tidak bertobat. Pasti tidak bertobat. Karena orang yang bertobat sajalah yang berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, saya bertobat bukan supaya manusia senang, tetapi supaya Tuhan senang. Amin. Supaya siapa senang? Saya bertobat bukan supaya istri senang. Bilang samping kiri kanan. Tapi Tuhan yang senang. Anda bertobat bukan Anda pun siapa-siapa yang senang, supaya Tuhan yang disenangkan. Itu yang penting, saudaraku yang diberkati. Jadi tidak usah ingat yang lain-lain, supaya Tuhan senang saja. Ingat, supaya Tuhan senang bagaimana? Saya bertobat, saya tinggalkan hidup yang lama. Saudaraku, yang ngomong tadi itu Paulus. Paulus itu bukan hanya ngomong, dia buat semua. Dan dia pun kejahatan ini lewat kita semua. Pembunuh dia, saudaraku. Apalagi iri hati dia, kebencian dia, kemabukan dia. Ini Paulus semua. Tapi Paulus bisa tinggalkan. Paulus juga manusia biasa sama dengan saudara dan saya. Kalau dia bisa bertobat, saya bisa bertobat, saudara pun bisa bertobat. Amin. 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 Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini bilang samping kiri kanan, saya mau pulang dengan bertobat. Amin. Terakhir, kalau saudara hidup ini mau berkenan kepada Tuhan, maka yang Tuhan inginkan adalah hidup kita ini harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya ada yang namanya kebaktian penyegaran iman. Saudara,
Ada yang namanya ibadah perkunjungan, ibadah kaum wanita genit, ada ibadah kaum bapak, ada par, ada semua ibadat. Untuk apa ibadat terus-terus? Ya, supaya kamu mengalami yang namanya pertumbuhan. Sebab Tuhan mau orang-orang itu bertumbuh, itulah orang yang berkenan. Kolose 1 ayat 10. Ayat terakhir. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-10 demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Perhatikan, hidupmu layak di hadapannya serta berkenan. Bagaimana berkenan? Yaitu dikatakan kamu memberi buah, kamu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita kasih sekolah anak, kita mau anak kita naik kelas atau tinggal kelas? Pintar. Saudara, kalau anak tinggal kelas terus kita bilang apa? Wih, bodoh mau mati. Lu sekolah karena anak ini. Orang lain sekelas 6, lu kelas 1 terus, kelas 1 terus. Kasih makan lu ini percuma sama. Pasti kita ngomel banyak. Saudara yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena rasanya kok ini anak terlalu main gila. Sampai orang lain semua sudah naik kelas, kok dia tinggal kelas. Saudara, Tuhan pun mau begitu. Anda dikasih berkat, Anda sekali lagi dengar firman, bukan supaya sekali lagi hanya dapat sesuatu yang kita nikmati, mujizat dan sebagainya. Dia mau kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Dari kesehari tambah bertumbuh, dari hari kesehari tambah bertumbuh. Karena Tuhan menginginkan saudara dan saya, kalau kita bertumbuh maka dia semakin berkenan kepada kita sekalian. Amin. Bilang samping kiri kanan, saya tidak mau menjadi kanak-kanak. Bilang saya tidak mau anak kecil. Saya mau jadi dewasa dalam Tuhan. Amin. Ini 3 hal yang kita tidak boleh lupakan. Kalau saudara mau berkenan kepada Allah, ingat baik-baik. Saudara, iman itu dasar yang pertama. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan malam ini. Yang kedua, ingat baik-baik, ambil keputusan untuk bertobat. Jangan tunda-tunda. Dan yang ketiga, jadilah orang Kristen yang alami pertumbuhan. Kalau saudara lakukan 3 hal ini, saya beritahu saudara lewat firman Tuhan tadi, ada yang namanya jawaban doa dari Tuhan, ada yang namanya berkat, ada yang namanya mujizat, ada yang namanya damai sejahtera yang tak terbatas. Lalu kemudian dia pasti menyelamatkan kita dari api neraka yang bisa membinasakan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua dengan firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Pemain musik WL Singers, kita ada dalam hadirat Tuhan. Semua yang ada di luar pun boleh bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Malam hari ini Tuhan yang lebih kenal hati saudara, Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Dan bukan saya dan tim yang akan menjawab, tetapi Tuhan yang mana saudara berkenan kepadanya. Buka hati sungguh kepada Tuhan. Siapkan pujian, suaramu ku dengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota ku dibasuh darahnya. Dengan sungguh-sungguh, tidak usah lihat samping kiri kanan, karena orang di samping kiri kananmu tidak bisa kasih pertolongan buatmu. Siapapun dia, istri kah, suami, teman, kenalan, tetangga, pacar, tidak bisa kasih pertolongan. Yang bisa kasih pertolongan Tuhan Allah, Raja, penebus, penolong yang kekal. Mari tundukkan